nasi bakar ini termasuk yang sangat gampang kita cari bahannya. Jadi asal mulai sih karena kita pengen bawa taste Bandung ke Bali. Tapi ya udah habis itu kita mulai bikin rasa standar dulu, yaitu rasa ayam. Kirim ke beberapa temen, tolong ya kasih masukan kurang apa atau bahwa GoFood itu sudah mendemokratisasi pasar kuliner. Jadi restoran yang besar sekalipun sampai ke lapak-lapak yang cuma punya kaki 5 itu semua tampilnya sama di aplikasi itu. Jadi semua orang punya opportunity yang sama buat punya audience, punya exposure yang sama. Ya, yang membeda-bedakan paling cuma layout aja ya, foto, dikasih foto yang bagus, deskripsi yang lengkap. Karena saya kalau cari makanan di situ, saya juga cari yang menarik secara visual, yang datanya lengkap, yang ada fotonya, yang saya nggak perlu nanya-nanya lagi. Gitu. Terus saya pikir, aduh, tapi kalau kita jualan di aplikasi kayak gitu, artinya kita harus masak setiap hari. Sementara saya belum tahu demand untuk saya berapa gitu. Akhirnya terpikirlah cara ketiga, yaitu orang nyebutnya PO, pre-order gitu. Jadi orang akan order dulu ke kita, baru kita masak sesuai jumlah yang sudah dipesan orang. Ya itu safe sih, cuman kelemahannya adalah kita kalau misalnya ada yang mendadak minta, kita nggak bisa cepat melayaninya. Tapi itu tetap lewat aplikasi GoFood dan GrabFood atau tidak? Enggak, sementara WA gitu. Betul, pakai WA, pakai sosial media seperti yang saya lakukan di Facebook, kemudian saya juga buka akun Instagram. Saya baru sekali sih Mas, sebenarnya baru launchingnya aja sih, mungkin baru kurang dari 2 minggu. Tapi tes market, kemudian tes produk itu kita sudah lebih dari 1 bulan. Jadi saya dan partner saya ini kebetulan dia memang suka masak. Kalau saya suka makan jelas gitu. Saya pikir saya sedikit banyak saya bisa masak juga gitu. Dan kami berdua punya pengalaman tinggal lama di Bandung dan nasi bakar kan kampung halamannya Bandung itu kampung halamannya nasi bakar. Jadi saya pikir kita pengen introduce nasi bakar ini ke Bali karena Bandung itu kan punya banyak banget kan khasanah kuliner gitu, dan satu yang paling simpel yang sebetulnya bisa pakai bahan-bahan yang ada dimanapun ya itu nasi bakar gitu. Karena ada beberapa bahan-bahan yang di Pulau Jawa banyak tapi di Bali nggak ada atau jarang. Nah, nasi bakar ini termasuk yang sangat gampang kita cari bahannya itu. Jadi asal mulai sih karena kita pengen bawa taste Bandung ke Bali. Tapi ya udah habis itu kita mulai bikin rasa standar dulu, yaitu rasa ayam. Kirim ke beberapa temen, tolong ya kasih masukan kurang apa atau gimana. Dan alhamdulillah teman-teman sangat suportif karena mereka juga apresiasi kami yang dari tour agent yang agile gitu Mas, yang tidak menunggu, yang tidak pasrah, tapi kita gesit gitu, kita mau usaha apa aja gitu. Jadi mereka sangat suportif dengan memberikan feedback, oh ini kurang ini, coba kamu giniin deh, coba kamu tambah ini, itu. Akhirnya setelah melalui trial and error selama beberapa batch, ada kali 3-4 kali itu saya bikin improve berdasarkan feedback teman-teman itu. Dan itu berlangsung selama 1 bulan, enggak 1 bulan lah, less, mungkin 2-3 minggu, sampai akhirnya dapat formula yang semua teman-teman saya itu juga teman-teman yang memang sangat galak soal makanan. Jadi bukan saya bilang tolong kasih ini ya, tolong kasih opini yang jujur ya, jangan dimanis-manisin ya. Kalau nggak enak bilang nggak enak gitu. Bener ya udah, akhirnya mereka galak-galak kayak gitu. Tapi ya saya sangat
appreciate gitu. Dan saya juga nggak, ya namanya kita minta masukan kan, dikasih masukan ya diterima dong. Ya, akhirnya dapat yang saya sendiri juga nggak kebayang sebenarnya, oh ternyata nasi bakar itu nasinya nggak plain ya, nasinya gurih gitu. Jadi dari nasinya sendiri sudah ada rasanya. Itu saya baru tahu Mas, karena sebelumnya saya makan nasi bakar yang saya tahu tuh nggak gitu. Bahkan nasi bakar Bandung pun nggak begitu gitu. Jadi, oh ini seperti nasi lemak nih, nasi gurih nih ala Melayu. Jadi dapatlah kita fusion lah antara Sunda dengan Melayu. Maka kita nyebutnya nasi gurih bakar. Tuh. Terus dinamakan belakangnya ada Uda Am tuh Uda Amir gitu maksudnya kan? Betul. Itu panggilan saya sebetulnya di rumah, dan lucu juga saya pikir karena kan kita mau bawa sesuatu yang memang diri kita ya. Jadi memang saya tinggal di Sunda lebih dari 12 tahun, jadi saya bolehlah menganggap diri saya orang Sunda kan. Saya bawa resep Sunda kan, nasi bakar kan. Kemudian saya juga punya darah Padang, ibu saya orang Minang, bapak saya orang Jawa. Dan saya di rumah juga dipanggilnya Uda kan oleh adik saya kan, Uda Amir ya. Ya, boleh deh pakai nama yang selama ini cuman ada di lingkungan keluarga lah buat menonjolkan aspek Melayunya tadi gitu. Jadi Uda Am gitu. Selain menjadi produk branding kan itu juga menjadi personal branding Samir juga kan? Betul Mas. Nggak sengaja sih sebetulnya, tadinya mau tadinya saya pakai nama Ayo Makan. Nah lucu juga nih tentang cerita Ayo Makan ini. Jadi ketika saya bikin Ayo Travel, sebetulnya sudah terpikir, pertama loh Pak, saya ini kan orangnya agak-agak pemalu gitu Mas, jadi nggak pede ketika saya mau pakai nama Ayo. Apa sih Ayo Travel? Orang kan nama-nama travel itu kan wah gitu kan, bahasa Inggris atau segala macam. Ini kok Ayo Travel? Jadi kalau saya telepon gitu ya dengan orang-orang yang belum kenal, dari mana? Dari Ayu dikira Ayu Travel gitu. Oh enggak, bukan. Ayo Travel. Jadi karena belum ada yang kenal, jadi memang perlu introduction juga. Tapi lama-lama setelah saya punya konsep yang jelas, punya market yang jelas, saya bangga dengan nama Ayo Travel itu, dan kepikiran ini bisa nih sebenarnya di-expand. Misalnya saya berpikir mau diversifikasi bisnis, saya mau bikin bisnis kuliner, kasih nama Ayo Makan gitu. Karena filosofinya kan tetap ingin mengajak orang kan. Iya. Misalnya saya mau bikin toko souvenir, nanti Ayo belanja gitu, atau Ayo yang lain lagi gitu Mas. Jadi udah terpikir kayak gitu sih. Jadi yang lucunya kadang-kadang saya tuh perlu kondisi kejepit dulu sih buat kreativitas itu keluar. Coba aja kalau nggak karena COVID ini mungkin rencana bikin kuliner tuh jadi rencana-rencana aja gitu Mas. Tapi alhamdulillah akhirnya nah ini saya juga bahkan merasa kayaknya Ayo Makan nih bisa besar, bisa bukan cuma bertahan sampai COVID selesai aja, bahkan mungkin selesai dari itu, bahkan mungkin akan bisa mengalahkan Ayo Travel, saya pikir gitu. Karena saya suka banget, terutama setelah mendapat respon, feedback, kemudian saya juga rajin ngupdate di Facebook perkembangan saya, dan saya juga banyak dapat support dari teman-teman yang misalnya melalui order lewat saya, mereka ingin berbagi. Jadi bagi saya itu semacam kesempatan buat sosialisasi juga gitu. Jadi ini sejalan nih dengan misi kita yang ingin memperkenalkan makanan yang belum banyak yang kenal, yang dan kebetulan ya seperti saya pernah sebutkan di salah satu status saya, mungkin orang-orang nggak kepikir apa nasi bakar gitu. Mungkin kalau nggak karena momen ini, nggak karena ada yang berbagi, mungkin mereka nggak pernah ngerasain gitu. Jadi ini sebetulnya blessing in disguise juga sih buat saya. Jadi kayak bisa ya pertama bersedekah, menjadi perpanjangan tangan orang-orang yang bersedekah lewat saya. Kemudian melihat orang lain senang, merasakan makanan yang baru, yang enak, ada ya makanan kayak gini gitu, dan itu enak gitu. Jadi ini luar biasa sih, plus-plusnya banyak sekali. Jadi saya memang sangat gembira, saya sendiri sangat gembira dengan perkembangan Ayo Makan sendiri sekarang. Kalau satu bungkus nasi gurih bakar Uda Am itu dibanderol berapa itu Mas? Nasi bakar satu porsinya 15.000. Itu ada 3 rasa, ayam, teri, atau cumi. Saat ini masih itu, tapi kami juga terus R&D juga Mas, nih kira-kira apa ya, rasa apa lagi gitu. Tapi tetap prinsipnya
kan saya orang baru juga di kuliner, jadi saya juga banyak mendengarkan masukan dari senior misalnya, kamu jangan banyak menu, nanti malah nggak fokus gitu. Tetap tentukan beberapa menu yang jadi hero gitu. Ya oke, nasi bakar ini saat ini saya fokus di 3 rasa itu. Menurut saya sih seperti itu sih Mas. Kalau terlalu banyak orang bingung kan dan tidak fokus memang. Dan nanti ketika banyak order dan ordernya itu merata gitu, bingung mengerjainnya. Betul. Gitu. Padahal SDM kita nggak cukup untuk melayani gitu. Betul. Tapi kalau saya rasa 3 produk itu sudah cukup untuk awal-awal lah ya gitu. Tinggal fokusin dulu. Kalau memang sekiranya 3 ini memang diterima pasar semua, berarti ini layak dikembangkan gitu. Dimaksimalin dulu, kemudian baru nambah produk apalagi. Mungkin seperti itu sih. Betul, setuju. Iya, saya masih 3 ini aja juga masih banyak yang harus diimprove gitu. Misalnya, saya yang lucu nih, tetap di antara 3 ini primadonanya memang ayam, karena ya semua orang makan ayam. Teri variasi aja ya, di mana ada ayam mestinya ada ikan. Oke, ikan yang cocok. Tadinya ada pindang kan, cuman saya pikir teri kayaknya lucu juga. Nah, terinya pun, setelah ayam ini udah dapet nih resep yang patennya, kita udah happy dengan resep ayam kita sekarang. Nah, untuk yang teri, kita sekarang lagi godok di mana kita bisa improve. Tetap seperti proses ketika tes produk kemarin itu, kita akan minta feedback dari teman-teman yang lain juga. Gitu. Kemudian nanti giliran cumi, karena cumi ini masih baru juga, tapi sebetulnya sih latar belakangnya memang kita menawarkan sesuatu yang kita sendiri suka gitu. Saya suka banget ini. Jadi kalau kita sudah suka, kita happy dengan itu, kita kan akan dengan mudah mengendorse kan Mas. Ya, kita mengendorse diri, maksudnya ini apa namanya? Ya menggunakan bahasa kita sendiri, kenapa itu kita bisa suka itu gitu. Itu sama ketika saya mengembangkan Strato Coffee itu Mas, sejak di Bloomberg. Kan saya sudah mengembangkan. Oh ya Mas Amir kan termasuk yang awal-awal coba Strato Coffee kan, masih ingat kan. Dan saya sangat pertahankan intensitasnya gitu, sampai sekarang. Gitu. Makanya saya tidak memperbanyak line produknya karena itu akan kewalahan gitu. Yang penting saya fokus dan orang itu suka, ya saya jaga aja maintenance pelanggan gitu sampai sekarang, alhamdulillah sih. Betul Mas, jadi kangen nih kopi Strato Coffee ya Mas. saya dulu pernah saya pernah foto juga ya waktu kantor saya di Sudirman dulu ya. Iya. Kopinya para eksekutif ya Mas. Itu sudah ya dikirim sampai ke India, pernah juga sampai ke Argentina begitu, Aussie, New Zealand. Kalau Asia ya semua gitu. Hanya kopi Bengkulan ya, kopi Bengkulu aja ya, atau ada yang baru? Kopi Bengkulu dan sekarang ada kopi Lampung gitu. Dan saya tidak memperbanyak, belum memperbanyak line produknya karena saya tahu bahwa saya mesti mengembangkan yang originalnya dulu, baru menambah line produk yang lain gitu. Takut kewalahan Mas, sekarang aja kewalahan. Gitu. Benar, betul. Sama ya ininya ya, prinsipnya. Iya. Gitu. Ya. Gitu. Jadi saya pikir Ayo Makan ini menjadi payungnya, kemudian barulah Ayo Makan ini kita mengajak makan apa? Nasi bakar. Saat ini ada 3 menu nasi bakar tambah 1 gulai kare. Karena kalau nasi aja, kalau saya kan orangnya harus berkuah kalau makan. Jadi saya pengen ada kuahnya dan itu kare. Tadinya kare ayam kan. Tadinya salah satu teman saya yang tes itu juga ini kare apa opor gitu.
emang beda ya. Jadi sampai segitu newbie-nya saya, sampai bedanya opor dengan kari. Oh beda, kalau kari itu bumbunya lebih banyak, rasa ininya. Oh oke ya. Jadi kari lebih cocok gitu, karena kita kan ingin meng-highlight cita rasa yang bervariasi tadi itu kan. Jadi saya pikir ini bukan cocok logi ya Mas ya, tapi kayak semangatnya tuh sama. Jadi Ayo Travel maupun Ayo Makan ini sama-sama ingin mengajak orang experience Indonesia gitu, baik melalui pariwisata maupun melalui makanan gitu. Tapi itu memang potensinya besar sekali kok. Orang sekarang itu kan memang cenderung untuk traveling dan kuliner kan gitu. Jadi dua-duanya itu punya potensi pasar yang sangat besar gitu. Nah itu Mas Amir terus kembangkan. Tinggal Ayo Makan itu setelah mungkin kuat di nasi gurih bakar udaannya, nanti tinggal lain produknya ditambahin, terus bisa masuk ke produk-produk yang lain gitu, nggak mesti cuma nasi bakar dan kari aja kan. Gitu. Banyak sekali kuliner-kuliner yang bisa digarap lah. Dengan brandnya satu kan Ayo Makan. Iya. Iya. Di kontak poinnya kan kami pakai WhatsApp kan. Terus saya di deskripsinya itu saya bilang part of Ayo Travel Experience. Gitu. Jadi karena itu dengan Ayo Travel. Jadi orang kan juga mungkin ini nomornya Ayo, nomornya Ayo Travel ya, karena memang kita poinnya sama-sama ngajak orang experience. Sama-sama ngajak lah gitu.